Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Dr. Diana Hernawati, SPD MPD. Yang terhormat Bapak Diki Muhammad Haidir, SPD MPD. Serta yang saya banggakan dan yang saya cintai, rekan-rekan seluruh kelas B. Baik, pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat dan karunia-Nya sehingga kita semua dapat melakukan meeting kelas melalui Zoom meeting kali ini. Salawat beserta salam senantiasa kita curah limpahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kami dari kelompok 3 itu akan membahas mengenai seni daria dan juga stenopora. Namun sebelum kepada pembahasan, alangkah baiknya kita berkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Agung Rahmat Gunawan dengan NPM 212154034. Kemudian ada rekan saya yaitu Sni Nurilaini dengan NPM 212154027. Kemudian ada Salsa Tiara Aulia dengan NPM 212154106. Kemudian ada Devi Septiani dengan NPM 09121154091. Baik, mungkin karena kita sudah kenalan, langsung kepada pembahasan yaitu mengenai seni daria terlebih dahulu. Bisa di next. Ya, baik, kepada presentator pertama, saya persilahkan untuk membahas apa itu mengenai seni daria. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi mengenai seni daria. Nah, di sini kita membahas pengertian seni daria terlebih dahulu. Nama seni daria ini diambil dari nama sel yaitu Cnidosites yang mengandung sel-sel penyengat yaitu nematosis. Nah, seni daria ini ditemukan kebanyakannya itu di laut dangkal, khususnya pada suhu hangat dan daerah tropis, dan tidak ditemukan di darat. Next slide. Yang karakteristik. Nah, di sini juga ada karakteristik pada film seni daria ini, antara lain yang pertama, simetri radial atau dimodifikasi menjadi simetri biradial. Yang kedua, diploblastik yang merupakan organisasi tingkat jaringan. Yang ketiga, masuk gelatinnya antara lapisan jaringan epidermal dan gastrodermal. Yang keempat, yaitu rongganya memiliki rongga gastrovaskuler. Yang kelima, sel sarafnya itu tersusun menjadi jaring saraf. Dan yang terakhir, memiliki sel khusus yang disebut cnidosit, digunakan dalam pertahanan, makan, dan pelekatan. Next. Nah, di sini juga terdapat dinding tubuh dan dermatosis ya. Seni daria ini memiliki organisasi tingkat jaringan diploblastik. Sel diatur menjadi jaringan yang menjalankan fungsi tertentu dan semua selnya itu berasal dari dua lapisan embriologis. Ektoderm embrio itu menimbulkan lapisan di luar dinding tubuh yang disebut epidermis, dan lapisan yang di dalamnya itu atau disebut dengan lapisan dalam dinding tubuh disebut dengan gastrodermis yang berasal dari endoderm. Sel-sel epidermis dan gastrodermis ini berdiferensiasi menjadi beberapa jenis sel, yaitu untuk perlindungan, pengumpulan makanan, koordinasi, gerakan, pencernaan, dan penyerapan.
Antara epidermis dan gastrodermis ini memiliki lapisan seperti jelly yang disebut masoglea. Sel ini hadir di lapisan tengah beberapa cnidaria, tetapi mereka berasal dari epidermis atau gastrodermis. Nah, salah satu jenis sel adalah karakteristik dari salah satu sel dari karakteristik filum ini yaitu sel epidermis atau gastroderma yang disebut dengan cnidosit yang menghasilkan struktur yang disebut dengan cnidae yang digunakan untuk pelekatan, pertahanan dan makanan ya. Teman-teman bisa lihat gambarnya di PPT gitu. Next slide. Nah, di sini ada struktur cnidosit dan pelepasan nematosit ya. Yang pertama ada nematosis, adalah salah satu jenis cnida yang berkembang dalam kapsul di cnidosit. Kapsul ini ditutup pada batas luarnya oleh operkulum yang dipindahkan setelah keluarnya nematosis. Cnidosil ini mirip pemicu bertanggung jawab atas keluarnya nematosis. Dan selanjutnya yaitu nematosis yang habis. Ketika cnidosil dirangsang, aliran air yang cepat atau osmotik ini menyebabkan nematosis bergerak. Mula-mula di dekat pangkalnya dan kemudian secara progresif sepanjang tabung dari pangkal ke ujung. Tabung ini berputar dengan kecepatan luar biasa saat nematosis dilepaskan. Pada nematosis yang dipersenjatai dengan duri, ujung tabung yang maju dibantu dalam penetrasi mangsanya. Saat duri melompat ke depan dari bagian dalam tabung dan kemudian menjentikan ke belakang di sepanjang bagian luar tabung. Cnidosit ini biasanya memiliki silia yang dimodifikasi yang disebut cnidosil. Stimulasi ini kekuatannya itu cnidosil yang membuka operkulum lalu melepaskan tabung melingkar seperti lengan penutup yang terbalik gitu. Masih yang tadi yang AB itu yang nematosis sama. Nah, pada struktur cnidosit dan pelepasan nematosit ini, ahli zoologi telah mendeskripsikan itu ada hampir 30 jenis cnidae. Nematosis ini adalah jenis cnida yang digunakan dalam pengumpulan dan pertahanan makanan yang dapat mengeluarkan tabung panjang yang dipersenjatai dengan duri yang menembus mangsanya. Next slide. Nah, di sini ada dinding tubuh cnidaria atau hidra ya. Cnidaria ini memiliki bentuk tubuh yang diploblastik dengan 2 lapisan jaringan seperti yang sudah tadi saya jelaskan sebelumnya. Boleh di next. Nah, pada alternative of generation atau pergantian generasi ini banyak cnidaria yang memiliki 2 bentuk tubuh dalam sejarah hidupnya. Yang pertama itu ada polip yang biasanya aseksual dan sessile. Nah, ini menempel pada substrat di ujung aboral dan memiliki tubuh silindris yang disebut kolom dan mulut yang dikelilingi oleh tentakel pengumpul makanan. Lalu yang kedua ada bentuk medusa. Nah, bentuk medusa ini biasa disebut dengan Decius dengan berenang bebas. Bentuknya itu seperti mangkuk terbalik dan tentakelnya itu menjuntai dari tepinya. Pembukaan mulutnya terletak di tengah dan menghadap ke bawah. Medusa ini berenang dengan denyut lembut dan dari dinding tubuhnya. Boleh di next. Nah, di sini terdapat juga gambar ya. Gambar ini menunjukkan pergantian antara bentuk tubuh medusa dan polip. Medusa Decius ini menghasilkan gamet yang dapat dilepaskan ke dalam air untuk pembuahan.
Pada awal perkembangan, larva planula bersilia ini terbentuk. Setelah berenang bebas sebentar, planula itu mengendap di substrat dan membentuk polip. Setelah itu, tunas polip itu menghasilkan polip tambahan dan tunas medusa. Medusa akhirnya membebaskan diri dari polip dan berenang menjauh. Tahap polip atau medusa dari banyak spesies ini mulai hilang dan berkurang. Dan pada tahap seksual dan aseksual ini telah digabungkan ke dalam satu bentuk tubuh. Untuk pengertian dan penjelasan mengenai Cnidaria dari saya mungkin dicukupkan sekian. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik, terima kasih kepada Salsa atas pemaparannya. Tadi Salsa sudah menyebutkan bahwa Cnidaria ini diambil dari nama sel yaitu Cnidocystes yang berarti mengandung sel-sel penyengat. Nah, kemudian hal yang unik dari Cnidaria ini yaitu ada dua bentuk, yaitu berbentuk polip dan juga berbentuk medusa. Yang mana polip ini menempel pada suatu substrat dan yang medusa ini yaitu bisa bergerak, yaitu motil, bisa disebut juga dengan motil. Nah, mungkin seperti itu. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai reproduksi Cnidaria oleh presentator selanjutnya. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator untuk kesempatannya. Untuk materi selanjutnya mengenai reproduksi Cnidaria. Nah, reproduksi Cnidaria itu sendiri terdapat dua, yaitu secara seksual atau vegetatif dan reproduksi seksual atau generatif. Nah, untuk aseksual sendiri terjadi pada stadium polip melalui pertunasan dan pembelahan. Nah, di mana medusa hampir selalu terbentuk dengan tunas dari dinding tubuh polip, dan polip dapat membentuk polip lain dengan tunas. Nah, tunas dapat terlepas dari polip atau mungkin tetap melekat pada induknya untuk berkontribusi pada koloni individu. Untuk yang kedua, reproduksi secara seksual, di mana terjadi pada stadium medusa. Nah, kebanyakan Cnidaria dioecious, sperma dan telur dapat dilepas ke dalam rongga gastrovaskular atau keluar tubuh. Dalam beberapa kasus, telur disimpan dalam induk sampai setelah pembuahan. Sebelum blastula terbentuk pada awal perkembangan dan migrasi sel ke permukaan interior mengisi embrio dengan sel-sel yang pada akhirnya akan membentuk gastrodermis. Embrio memanjang membentuk larva bersilia berenang bebas yang disebut planula. Lalu planula menempel pada substrat, sel-sel interior membelah untuk membentuk rongga gastrovaskular dan polip muda berkembang. Boleh di next slide. Boleh di next slide. Boleh di next slide. Ya. Sebelumnya. Nah ya, untuk selanjutnya materi mengenai struktur tubuh Cnidaria. Nah, Cnidaria sendiri memiliki dua bentuk morfologi, yaitu bentuk polip atau hidroid dan bentuk medusa atau berubur. Kemudian bentuk tubuhnya simetri radial. Lalu Cnidaria tidak memiliki kepala atau segmen tubuh, dan bagian atasnya terdapat tulang mulut atau ostium, kemudian mempunyai tentakel. Next slide. Nah, lalu Cnidaria juga di tubuhnya terdapat dua lapisan, yakni lapisan luar atau ektoderm dan lapisan dalam endoderm. Nah, kedua lapisan ini terdapat rongga yang disebut mesoglea. Nah, pada lapisan dalam
berbatasan dengan sistem pencernaan yang terbentuk seperti kantong disebut gastrosol. Nah, pencernaan yang berlangsung di gastrosol disebut pencernaan ekstraseluler. Boleh di next slide. Nah, lalu kemudian mengenai gastrodermis. Gastrodermis pada cnidaria melapisi rongga gastrovaskular, berfungsi dalam pencernaan pertukaran gas dan sisa metabolisme serta pelepasan gamet. Untuk yang pertama, makanan dan cara makan. Nah, Coelenterata atau cnidaria bersifat karnivora. Makanan masuk ke dalam mulut dengan bantuan tentakel, dan proses pencernaan dibantu oleh sel otot pencernaan. Makanan kebanyakan cnidaria terdiri dari crustacean yang sangat kecil, meskipun beberapa cnidaria memakan ikan kecil, nematosis, menjerat, dan melumpuhkan mangsa. Dan sel kontraktil di tentakel menyebabkan tentakel memendek yang menarik makanan ke mulut. Saat makanan memasuki rongga gastrovaskular, sel-sel kelenjar gastrodermal mengeluarkan lendir, pelumas, dan enzim yang mereduksi makanan menjadi kaldu kental. Sel gastrodermal tertentu yang disebut sel nutrit muskular mempagosit makanan yang dicerna sebagian dan memasukkannya ke dalam pakuola makanan, di mana pencernaan selesai. Sel-sel otot nutrisi juga memiliki serat kontraktil yang berorientasi melingkar yang membantu memindahkan bahan ke dalam atau keluar dari rongga gastrovaskular dengan kontraksi peristaltik. Selama peristaltik, kontraksi seperti cincin bergerak di sepanjang dinding tubuh, mendorong isi rongga gastrovaskular di depannya, mengeluarkan bahan yang tidak tercerna melalui mulut. Kemudian yang kedua, pergerakan. Cnidaria memperoleh sebagian besar dukungan mereka dari daya apung air sekitar mereka. Selain itu, kerangka hidrostatik membantu dalam mendukung dan bergerak. Di cnidaria, rongga gastrovaskuler berisi air bertindak sebagai kerangka hidrostatik. Sel-sel tertentu dari dinding tubuh yang disebut sel-sel epiteli muskular bersifat kontraktil dan membantu dalam pergerakan. Ada dua jenis tipe gerakan cnidaria, yaitu yang pertama, polip. Polip bergerak secara terbatas, merayap, atau meliuk-liuk. Ketika polip menutup mulutnya untuk mencegah air keluar dan berinteraksi dengan sel-sel epiteliomuskular longitudinal di suatu sisi tubuh, polip membungkuk ke arah sisi itu. Jika sel-sel itu berkontraksi saat mulut terbuka, air keluar dari rongga gastrovaskuler dan polip runtuh. Kontraksi sel-sel epitelimuskular melingkar menyebabkan penyempitan bagian tubuh, dan jika mulut tertutup, air rongga gastrovaskular dikompresi dan polip memanjang. Polip menggunakan berbagai bentuk menggerak. Mereka mungkin bergerak dengan cara berjungkir balik dari pangkal ke tentakel dan dari 10 tekel ke pangkalan lagi, atau bergerak dengan cara cacing inci, menggunakan alas dan tentakel mereka sebagai titik perlekatan. Polip juga dapat meluncur sangat lambat di sepanjang substrat saat menempel di dasar atau berjalan di atas tentakelnya. Kemudian medusa, yaitu bergerak bebas atau bergerak dengan berenang atau mengembang. Arus air dan angin bertanggung jawab atas sebagian besar pergerakan horizontal. Gerak vertikal adalah cara hasil dari berenang. Kontraksi sel-sel epitelomuskular melingkar dan radial menyebabkan denyut berirama lonceng dan mendorong air dari bawah lonceng mendorong medusa melalui air. Kemudian yang ketiga, pernapasan dan ekresi pertukaran gas dan pengeluaran sistem metabolisme melalui proses difusi. Cnidaria memiliki rasio luas permukaan terhadap volume yang besar. Konsekuensi dari luas permukaan yang besar ini adalah bahwa semua sel berada pada jarak yang pendek dari permukaan tubuh dan oksigen, karbon dioksida, serta limbah nitrogen dipertukarkan dengan lingkungan melalui difusi. Kemudian yang keempat, struktur sensorik cnidaria didistribusikan ke seluruh tubuh dan termasuk reseptor untuk merasakan sentuhan dan bahan kimia tertentu. Reseptor yang lebih khusus terletak di situs tertentu pada polip atau medusa.
Sel saraf cnidaria telah menarik perhatian ahli geologi selama bertahun-tahun karena mereka mungkin merupakan elemen saraf paling primitif di dunia hewan. Terletak di bawah epidermis, dekat mesoglea dan saling berhubungan untuk membentuk jaringan saraf dua dimensi. Jaringan ini menghantarkan impuls saraf ke seluruh tubuh sebagai respon terhadap stimulus lokal. Sejauh mana impuls saraf menyebar ke seluruh tubuh tergantung pada kekuatan rangsang. Misal, stimulus lemah yang diterapkan pada tentakel polip dapat menyebabkan tentakel ditarik. Stimulus yang kuat pada titik yang sama dapat menyebabkan seluruh polip menarik diri. Mungkin sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Mengenai reproduksi, yaitu bisa secara seksual maupun aseksual. Nah, ketika secara aseksual yaitu ketika berbentuk polip. Kemudian dengan reproduksi seksual yaitu ketika si cnidaria ini berbentuk medusa. Kemudian tadi juga Devi menyebutkan mengenai struktur tubuh cnidaria, yaitu terdapat dua lapisan, yakni lapisan luar dan juga lapisan dalam. Ya, mohon maaf tadi saya keluar. Baik, mungkin untuk selanjutnya kepada presentator berikutnya saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan materi yang selanjutnya, yaitu mengenai beberapa kelas dalam filum cnidaria, yaitu yang pertama ada kelas hydrozoa. Hidro artinya air dan zoon artinya hewan yang sebagian besar hidup di air laut dan ada juga yang di air tawar. Kemudian ada yang kedua hidup sebagai polip atau medusa. Kemudian hidup secara soliter atau berkoloni. Nah, kemudian ada gastrodermis hydrozoa tidak mengandung nematotista. Kemudian yang kelima ada polip berkoloni seperti obelia, artinya tunas-tunas menempel pada induknya dan saling berhubungan disebut dengan koloni hidroid. Kemudian ada karakteristik dari kelas hydrozoa yang keenam, yaitu ada reproduksi polip secara aseksual dan medusa secara seksual. Nah, kemudian ada contoh dari kelas hydrozoa, yaitu yang pertama ada hidra. Hidra ini hidup di air tawar, habitatnya di bawah daun dan tumbuhan air. Kemudian hidra berbentuk tabung dengan bagian aboral atau cakra pedal atau cakra basal melekat pada substrat. Kemudian pada bagian dasar mengandung lubang ekskresi. Kemudian pada bagian mulut ada hipostema yang dikelilingi 6 sampai 10 tentakel yang terbuka ke arah rongga gastrovaskuler. Kemudian dinding tubuh mengelilingi rongga gastrovaskuler yang terdiri atas epidermis atau ektoderm, kemudian yang kedua ada gastodermis atau endoderm, kemudian yang ketiga ada mesoglea. Nah, mesoglea ini berada di antara lapisan epidermis dan gastodermis yang berupa gelatin atau jelly. Makanan hidra ini berupa crustacea atau larva insekta dan amelida. Reproduksi secara seksual dan aseksual bersifat monozious atau dioecious. Reproduksi aseksual dengan cara tunas yang muncul pada dinding tubuh. Kemudian gonad muncul secara
temporary biasanya ada pada musim semi yang distimulasi oleh rendahnya temperatur dan juga menurunnya aerasi. Nah, bisa dilihat ya teman-teman di gambar yang di bawah ini merupakan yang paling atas merupakan tentakel dari hidra. Kemudian yang bagian tengah ini merupakan mulut dari hidra. Kemudian yang warna merah ini merupakan tubuh dari hidra itu sendiri. Nah, kemudian yang menonjol di sini itu merupakan tunas dari hidra. Kemudian contoh kedua dari kelas hidrozoa ini yaitu Obelia. Obelia ini terdiri atas bagian dasar, batang, ujung, dan bagian dasar menyerupai akar disebut hidrohiza yang melekat pada substrat yang menyokong satu atau lebih batang disebut hidrokulus. Pada hidrokulus terdapat individu polip yang terdiri atas hidran. Nah, hidran ini berbentuk tabung botol atau pas, mempunyai mulut dikelilingi tentakel, merupakan miniatur dari hidra, reproduksi dengan tunas atau buding sehingga dihasilkan bentuk polip yang baru. Kemudian ada yang kedua yaitu gonangium atau reproduksi polip. Mempunyai berbagai bentuk, tidak punya mulut dan tentakel, menghasilkan bentuk medusa. Medusa ini ukurannya lebih kecil dari medusa anggota kelas Scyphozoa, ukurannya 2-3 mm. Bagian tepi payung terdapat velum yang digunakan untuk berenang. Tentakel melekat pada tepi payung yang dilengkapi dengan nematosit. Nah, kemudian mulutnya terbuka dari manubrium. Kemudian kelas yang kedua yaitu ada kelas Staurozoa atau ubur-ubur bertangkai. Kelas Staurozoa ini semuanya atau habitatnya berada di laut. Kemudian tidak memiliki tahap medusa. Nah, mengapa mereka dimasukkan ke dalam ordo ini? Karena kelas Staurozoa ini memiliki ujung mulut polip yang mirip dengan medusa. Kemudian karakteristik yang ketiga yaitu tubuh berbentuk piala dengan rangkaian 8 kelompok tentakel yang menempel pada tepi piala, menempel pada substratnya biasanya menempel pada batu atau rumput laut. Nah, kemudian reproduksinya secara seksual, menghasilkan pembentukan larva planula yang kemudian merayap, yang tidak bersilia. Planula ini menempel pada substrat dan kemudian menjadi dewasa. Contoh dari kelas Strauzoa ini adalah Lucernaria janeta, berasal dari pada kedalaman abisal Pasifik Timur. Nah, bisa dilihat ya teman-teman, di gambar di samping yang ada di PPT ini merupakan contoh dari kelas Strauzoa, yaitu Lucernaria zaneta. Kemudian ada kelas yang ketiga, yaitu kelas Scyphozoa. Kelas Scyphozoa ini memiliki karakteristik yaitu kelas Scyphozoa ini berasal dari bahasa Yunani. Skyphos artinya mangkuk dan zoon artinya hewan. Kemudian Scyphozoa ini memiliki warna yang menarik seperti jingga dan juga kecoklatan. Kemudian mempunyai medusa yang bertangkai pada bagian aboral dan sesil atau menempel pada ganggang dan juga benda lain. Kemudian hidupnya berada di laut. Kemudian sel taralwur kemudian sel telur atau sperma masuk ke dalam rongga gastrovaskuler dan dikeluarkan melalui mulut. Kemudian karakteristik yang terakhir yaitu fertilisasi dapat terjadi secara eksternal di air laut atau di koral. Kemudian ada kelas yang ketiga yaitu, mohon maaf ya, ini ada contoh dari kelas Scyphozoa, yaitu Aurelia. Aurelia ini mempunyai tentakel yang pendek, makanannya berupa hewan planktonik. Nah, yang bagian ini merupakan medusa. Kemudian yang berwarna
pink ini merupakan bentuk dari larva planula. Kemudian yang C ini merupakan Scyphitosma. Kemudian yang C ini merupakan mohon maaf ya teman-teman, ini merupakan bentuk dari medusa. Kemudian ini larva planula. Nah, kemudian yang C ini ada Scyphistosma, kemudian yang D ini ada Strobila, dan yang E ini ada Ephira. Kemudian ada di sini siklus hidup dari Aurelia. Siklus hidup dari Aurelia ini proses diawali dari masuknya sperma medusa jantan ke dalam rongga gastrovaskular medusa betina dan membuahi sel telur yang sudah masuk. Setelah pembuahan, maka terbentuklah zigot yang berkembang dalam oral medusa betina ini sampai menjadi larva planula. Kemudian larva planula akhirnya akan terlepas dan berenang bebas di air. Langsung berkembang menjadi polip muda dan Scyphistoma. Kemudian Scyphistoma ini akan mengalami pembelahan secara transversal yang disebut proses stobilasi sehingga terbentuklah medusa muda yang disebut Ephira. Ephira kemudian berkembang menjadi medusa dewasa. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Ya, baik. Terima kasih kepada Risni atas penjelasannya, atas pemaparannya. Tadi Risni menjelaskan mengenai kelas hidrozoa. Hidro yang berarti air dan zoo adalah hewan yang dapat diartikan yaitu hewan yang sebagian besar hidupnya di air. Kemudian ada juga contoh dari hydrozoa yaitu selain kelas hydrozoa, Risni juga menjelaskan mengenai kelas taurozoa. Kemudian Risni juga menjelaskan mengenai kelas Scyphozoa yang berasal dari bahasa Yunani yaitu Psychos yang artinya mangkuk dan zoo artinya hewan yang berarti hewan yang seperti mangkuk. Kemudian dari subkelas Anthozoa yang kedua ini yaitu Octocoralia atau Alkyonaria yang memiliki 8 tentakel, kemudian biasa dikenal sebagai karang lunak dan juga berduri. Nah, ada 3 ordo dari Octocoralia ini. Yang pertama itu ordo Stolonifera dengan contoh spesiesnya Clavularia. Bisa dilihat gambarnya. Kemudian yang kedua ordo Telestaceae dengan contoh spesiesnya yaitu Telesto sp. Dan yang terakhir ordo Actionaceae dengan contoh spesiesnya Alcyonium acauleae. Bisa di next. Nah, kemudian ada penelitian terkini mengenai seni dara ini yang berjudul Coral Bleaching, karang hidup atau mati. Nah, coral bleaching ini merupakan peristiwa pemutihan karang atau coral bleaching merupakan dampak dari karang yang mengalami tekanan atau stres lingkungan. Nah, biasanya disebabkan oleh pencemaran lingkungan. Kemudian perubahan warna yang memudar pada karang terjadi akibat berkurangnya konsentrasi pigmen fotosintesis Zux antele pada polip karang. Selain itu, juga disebabkan oleh kondisi lingkungan yang buruk. Nah, sudah saya sebutkan tadi, yang meliputi perubahan suhu air laut, radiasi matahari, sedimentasi, masukan air tawar, atau kontaminasi, atau toksik dan penyakit. Bisa di next. Nah, karang yang mengalami bleaching atau pemutihan ini menandakan kondisi yang sekarat, bukan mati. Jadi sudah terjawab ya, kondisi yang sekarat, bukan mati. Nah, karena keluarnya alga Zooxanthellae atau Symbiodinium dari jaringan karang. Kemudian, karang yang terkena bleaching ini masih dapat pulih atau recovery.
Karang dalam kondisi bleaching dapat menerima penempelan Zux antele kembali. Umumnya cara yang dilakukan ini meliputi yang mengatasi kerusakan terumbu karang yaitu dengan membentuk kawasan konservasi perairan dan teknologi rehabilitasi atau pemulihan seperti terumbu karang buatan dan juga transplantasi karang. Nah, teknik transplantasi ini dilakukan melalui pencangkokan ataupun pemotongan kerang hidup, lalu diletakkan di tempat lain atau pada ekosistem yang telah rusak. Nah, jadi untuk pemulihan coral bleaching ini dicangkok karang yang baru kepada ekosistem karang yang sudah rusak. Harapannya dapat tumbuh kembali dan merecover semua karang yang mengalami pemutihan ini. Bisa di next. Nah, kesimpulan dari hasil penelitian ini yaitu peristiwa pemutihan karang atau coral bleaching merupakan dampak dari karang yang mengalami tekanan atau stres lingkungan. Peristiwa pemutihan karang umumnya disebabkan oleh adanya perubahan suhu permukaan. Nah, karang yang mengalami bleaching atau pemutihan ini menandakan kondisi yang sekarat, bukan mati, karena keluarnya alga Zux antele atau Symbiodinium dan jaringan karang. Namun, karang yang mengalami bleaching masih dapat pulih atau recovery. Karang dalam kondisi bleaching ini masih dapat menerima penempelan Zux antele kembali dan dapat memperbaiki jaringan yang rusak akibat peristiwa tersebut. Rekrutmen atau penerimaan karang muda memiliki peran penting di dalam proses pemulihan karang setelah pemutihan tersebut. Nah, proses pemulihan ini eh, kurang efek pemutihan karang ini dapat efektif apabila lingkungan di sekitarnya mendukung dan suhu permukaan laut kembali stabil. Karena faktor yang paling banyak menyebabkan coral bleaching ini yaitu faktor dari suhu permukaan laut yang naik. Nah, hasil penelitian ini diambil dari jurnal Oceana pada tahun 2020. Bisa di next. Nah, kemudian masuk kepada Stenopora, film Stenopora. Nah, Stenopora ini berasal dari ketenos, artinya sisir, dan poros, artinya membawa. Jadi, Stenopora ini adalah walnut laut atau ubur-ubur sisir. Kebanyakan Stenopora ini bentuknya bulat, meskipun ada juga beberapa kelompok yang yang diratakan atau memanjang. Nah, seperti pada gambar, ini salah satu contoh Stenopora yang bentuknya memanjang seperti itu. Bisa di next. Nah, mungkin cukup sekian pemaparan dari saya. Selanjutnya saya persilakan kepada presentator lain. Baik, kembali lagi ya dengan saya di sini. Saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi pada Stenopora. Nah, di sini Stenopora ini terdiri dari binatang yang berfilum dan anggotanya itu tersusun dalam berbagai bentuk. Ada bentuk biradial, diploblastik, dan biasanya itu berbentuk elips atau bulat. Lalu memiliki koloilan dan menyusun deretan sisir dengan cara yang khas. Di sini terdapat 2 kelas ya, teman-teman bisa lihat sendiri. Yang pertama ada kelas Tenaculata, yaitu pada tentakelnya itu mungkin berhubungan atau tidak dengan selubung. Jadi bisa berhubungan atau tidak dengan selubung dan sehingga tentakel itu dapat di-trike pleurobranch ya. Dan yang kedua ada kelas nuda. Kelas nuda ini tidak memiliki tentakel dan bentuknya itu rata dan memiliki sebuah rongga gastrovaskular yang sangat bercabang. Untuk klasifikasi mungkin dicukupkan sekian. Saya kembalikan kepada moderator. Iya, baik. Terima kasih atas pemaparannya. Jadi, Stenopora ini terbagi ke dalam 2 kelas, yaitu kelas Tenaculata dan juga kelas nuda. Kelas Tenaculata memiliki tentakel sehingga dapat ditarik. Kemudian kelas nuda tanpa tentakel.
bisa di next. Ya baik, mungkin ini akan dijelaskan oleh presentator yang lain kepada Saudari Devi. Saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk materi selanjutnya mengenai karakteristik Ctenophora. Untuk yang pertama, Ctenophora hidup di laut, berenang bebas, gerakannya lemah, terbawa ke sana kemari oleh arus gelombang, nampak di permukaan laut yang dalam. Kemudian, bentuknya simetris biradial, artinya susunan internal dan posisi tentakel terletak antara kombinasi dua simetris, yaitu radial dan bilateral. Kemudian selanjutnya memiliki 8 baris kelompok siliari yang disebut baris sisir untuk tenaga penggerak. Lalu ada gelatinous mesoglea antara lapisan epidermal dan gastrovedal. Kemudian ada diploblastik atau memiliki 2 lapisan tubuh, eksoderm dan endoderm. Kemudian memiliki struktur perekat yang disebut koloblast. Lalu rongga gastrovaskuler, dan yang terakhir sistem saraf dalam bentuk jaringan saraf terdiri atas organ sensoris yang terletak di bagian aboral atau statokis. Mungkin sekian yang dapat saya paparkan, saya kembalikan lagi kepada moderator. Ya baik, terima kasih Devi atas pemaparan yang telah diberikan mengenai karakteristik Ctenophora. Yaitu ada 8 poin yang sudah tadi disampaikan. Ya baik, mungkin untuk selanjutnya kepada presentator selanjutnya saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan materi yang selanjutnya, yaitu contoh dari filum Ctenophora. Yang pertama itu ada stenopsis. Stenopsis ini mereka adalah sel-sel penghasil cahaya. Sel-sel tersebut berada di dinding saluran pencernaan yang berada di bawah deretan sarang. Nah, kemudian gambar yang kedua ini biasanya berenang dengan ujung mulut ke depan atau ke atas. Nah, kemudian ada koloblas. Koloblas yang gambar yang ketiga ini merupakan koloblas. Koloblas ini terdiri dari kepala yang lengket dan setengah bulat yang menghubungkan bagian tengah tentakel dengan filamen lurus. Gulungan spiral terbalik mengelilingi filamen lurus. Filamen ini berfungsi untuk mencegah mangsa yang kabur. Nah, bisa dilihat ya teman-teman, pada filogeni ini kan diperlihatkan bahwa Cnidaria dan Ctenophora itu satu bagan dalam arti punya kekerabatan. Sebenarnya dulu itu Ctenophora dan Cnidaria itu dijadikan satu filum, yaitu filum Coelenterata atau filum yang punya rongga. Rongganya itu dipakai sebagai gastrovaskular atau saluran pencernaan. Cuma dikarenakan ada beberapa sifat yang berbeda dan juga ada struktur tubuh yang berbeda, maka dari itu dipecahlah jadi 2 filum, yaitu Ctenophora dan Cnidaria. Nah, kenapa dibilang ada kekerabatan? Karena mirip. Nah, contohnya dari kelas Scyphozoa. Scyphozoa ini termasuk kelas kelas Cnidaria. Nah, Cnidaria ini sama Ctenophora itu punya kelas masing-masing. Nah, Scyphozoa itu adalah ubur-ubur sejati. Nah, kemudian Ctenophora itu ubur-ubur juga sama. Ctenophora kan ubur-ubur sisir. Nah, kelasnya yang agak sama tuh yaitu dari kelas Cubozoanya. Nah, kenapa mirip? Karena Scyphozoa itu kan ubur-ubur sejati. Nih ya, yang membedakan antara
Cnidaria dan Stenopora itu, Cnidaria itu seperti ubur-ubur, tetapi sebenarnya itu bukan ubur-ubur sejatinya, tetapi di Scyphozoa ini sudah menunjukkan mirip ubur-ubur karena dibilang ubur-ubur sejati. Nah, tapi organ-organnya tidak mendukung sebagai organ ubur-ubur. Cuma kan di Stenopora ini merupakan ubur-ubur karena banyak organ yang telah mendukung mereka itu menjadi golongan ubur-ubur. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Ya, baik, terima kasih kepada Resni atas penjelasannya. Jadi, pada awalnya gitu, Stenopora dan Cnidaria ini termasuk ke dalam satu filum yang bernama Zoenterata. Namun terpisahkan dikarenakan ada suatu perbedaan yang memang memiliki perbedaan yang khusus gitu, makanya dipisahkan. Mungkin seperti itu. Bisa di next. Nah, untuk pembahasan yang selanjutnya yaitu akan dipaparkan oleh saya mengenai perbedaan Cnidaria dan Stenopora. Nah, pada Cnidaria ini memiliki nematokis atau kapsul penyengat di tentakel yang dapat mengeluarkan benang racun. Sedangkan pada Stenopora ini tidak memiliki nematokis. Nah, Cnidaria ini hidup di air laut dan di air tawar, namun Stenopora hanya hidup di air laut saja. Cnidaria ini memiliki cnidosit dan Stenopora memiliki lempengan sisir koloblast. Kemudian Cnidaria memiliki tahap polip dan medusa, sedangkan Stenopora hanya memiliki stadium medusa saja. Nah, sehingga perbedaan itulah yang menjadi mereka ini terpisah tidak dalam satu film kembali. Bisa di next. Nah, kemudian ada peran Stenopora. Peran positifnya yaitu menjaga keseimbangan ekosistem laut karena ekosistem ini kan meliputi rantai makanan. Nah, Stenopora ini termasuk ke dalam salah satu rantai makanan yang dimana dapat mempengaruhi suatu ekosistem laut jikalau Stenopora ini tidak ada. Kemudian menjadi sumber makanan hewan lain. Nah, sudah disebutkan ya bahwa Stenopora ini berperan penting di dalam rantai makanan dalam ekosistem laut. Kemudian peranan negatif dari Stenopora ini yaitu memangsa larva hewan lain sehingga dapat menyebabkan berkurangnya populasi dari hewan lain yang satu habitat dengan Stenopora ini. Kemudian Stenopora ini jenis hewan invasif, yang mana invasif ini merupakan suatu hewan atau spesies yang memiliki kemampuan hidup bahkan berkembang biak di habitat baru gitu. Jadi bukan di habitat aslinya juga si hewan ini bisa berkembang biak gitu, bahkan bisa mendominasi dikarenakan mempunyai kemampuan sehingga akan berdampak buruk pada spesies yang berasal dari habitat aslinya gitu. Jadi ketika si Stenopora ini dimasukkan ke dalam habitat baru yang bukan habitat aslinya, maka si spesies yang ada di dalam habitat aslinya ketika kedatangan Stenopora ini akan terancam gitu karena Stenopora ini merupakan hewan invasif. Nah, seperti itu. Bisa di next. Nah, baik, mungkin sekian pemaparan dari kelompok 3 mengenai Cnidaria dan Stenopora. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada tutur kata yang tidak berkenan di hati dan mohon maaf bila ada penyampaian yang salah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.